bersama saya Anjarsari. Kali ini kita akan membahas materi tentang IPA dasar. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang energi bunyi. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu tentang yang pertama itu tentang pengertian getaran, kemudian jenis-jenis getaran, sumber bunyi, pemantulan bunyi, pemantulan bunyi, dan masih banyak materi yang akan dibahas pada video kali ini. Oke, silahkan disimak video selengkapnya. Energi bunyi. Kita mulai dulu dengan pengertian getaran. Pengertian getaran merupakan gerakan bolak-balik yang terjadi di sekitar keseimbangan. Cara terjadinya getaran adalah adanya simpangan yang terjadi dari kondisi normal. Selain itu, ada jarak simpangan yang selalu sama apabila diukur dari titik tengah. Nah, ini contoh getaran yang terjadi pada bandul. Jadi, di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Titik B di sini merupakan titik keseimbangan. Kemudian dari B ke A itu merupakan simpangan, B ke C juga merupakan simpangan. Jadi, ketika berada pada titik B, berarti bandul ini dalam keadaan normal. Kemudian ketika dia ditarik ke titik A, kemudian dilepaskan, maka dia akan mengalami getaran, ya. Nah, A ke B dan B ke C ini merupakan simpangan dan jaraknya selalu sama dari B ke A dan dari B ke C itu sama, ya. Jadi jarak simpangannya selalu sama jika diukur dari titik tengahnya, yaitu titik B. Jenis-jenis getaran di sini ada dua macam. Ada getaran bebas, terjadi jika sistem dimulai dari gaya awal, kemudian bergetar secara bebas, ya. Contohnya ketika kita memukul garpu tela atau memukul bandul dan dibiarkan bergetar lalu bergerak dari titik keseimbangan. Kemudian ada getaran paksa, itu terjadi jika gaya bolak-balik atau gerakan diterapkan pada sistem mekanis. Contohnya adalah getaran gedung pada saat gempa bumi. Nah, ini contoh getaran bebas yang terjadi pada garpu tala. Dan ini contoh getaran paksa yang terjadi pada gedung-gedung bertingkat pada saat terjadi gempa bumi. Energi bunyi. Energi bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Bunyi termasuk ke dalam energi mekanik, yaitu energi yang dapat merambat melalui medium dan termasuk ke dalam energi longitudinal karena arah rambat dan arah getarannya sejajar atau berhimpit. Sedangkan sumber bunyi adalah semua alat maupun benda yang dapat menghasilkan suara atau sumber bunyi. Jadi semua alat atau benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar apabila sumber bunyi tersebut kemudian dipetik dan digesek. Dan juga bisa dengan cara ditiup. Manusia dan hewan juga merupakan sumber bunyi, ya, karena manusia itu kan punya pita suara, ya, hewan juga mempunyai pita suara yang dapat menghasilkan sumber bunyi. Perambatan bunyi. Perambatan bunyi merupakan perpindahan bunyi melalui suatu media. Media di sini bisa berupa benda padat, kemudian benda cair ataupun gas.
Di luar angkasa tidak terdapat udara, maka kita tidak dapat mendengar bunyi kecuali menggunakan media tertentu. Nah, sekarang kita bahas dulu perambatan bunyi yang melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda itu tidak sama ya. Jadi yang melalui zat cair, zat padat, atau gas itu kecepatan perambatannya itu tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat itu lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair ataupun gas. Sebagai contoh, kita menempelkan telinga pada ujung meja, lalu ujung yang lain dipukul, maka akan terdengar bunyi pukulan. Hal ini menunjukkan perambatan atau bunyi dapat merambat melalui benda padat, yaitu meja. Bunyi pukulan akan terdengar lebih keras melalui benda padat daripada melalui udara. Perambatan bunyi melalui benda cair. Contohnya ketika kita membentukkan dua buah batu di dalam air, maka bunyinya bisa terdengar dari luar atau dari udara. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air atau di udara. Hal ini menunjukkan perambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan melalui udara. Perambatan bunyi melalui gas. Salah satu jenis gas itu adalah udara. Bunyi dapat merambat melalui udara. Contohnya adalah ketika kita dapat mendengarkan suara dari televisi meskipun jarak kita dari televisi cukup jauh. Contoh yang lain adalah ketika kita mendengarkan suara azan dari masjid yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Mencapai 105 cm, sehingga terkadang ia disangka sebagai manusia yang memakai kostum burung. Apalagi setelah foto yang menunjukkan perbandingan tinggi Harpy Eagle dengan manusia beredar di dunia maya. Tak hanya itu saja, cakar Harpy Eagle pun lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa dan panjang sayapnya pun bisa mencapai 2 meter jika dibentangkan. Dikenal sebagai burung legendaris penjelajah wilayah Amerika Selatan. Pemantulan gelombang bunyi terjadi ketika gelombang bunyi datang mengenai permukaan medium yang keras dan kembali lagi ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Nah, ini pemantulan dalam ruangan tertutup dengan ruangan terbuka itu berbeda ya. Bunyi dalam ruangan tertutup itu terdengar lebih keras daripada ruangan tertutup karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Jadi, suara di ruangan tertutup itu dia akan terdengar lebih keras daripada di ruangan yang terbuka karena pemantulannya itu dekat dengan medium yang lebih keras ya. Medium yang kerasnya itu dekat sehingga pemantulannya itu akan cepat sehingga suaranya terdengar akan lebih keras. Sementara kalau di sini kan ruangan terbuka itu kan jauh sekali jaraknya ya. Nah, ini nanti pemantulannya itu tidak akan lebih baik daripada di ruangan yang tertutup sehingga suaranya itu terdengarnya lebih rendah daripada yang di ruangan tertutup. Jenis pemantulan bunyi ada gaung dan ada gema ya. Jadi ada dua jenis pemantulan bunyi yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya ketika di dalam gua atau di dalam kamar mandi tertutup suaranya tidak jelas. Ini karena penghalang di ruang tertutup yang sangat dekat. Nah, contohnya itu
Bunyi asli kemari, bunyi pantulnya kemari, tapi terdengarnya keri. Nah, ini merupakan contoh dari gaung. Selanjutnya untuk gema. Gema itu terjadi jika kita berteriak di dalam tebing ya, atau di antara dua tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi sangat jauh, sehingga diperlukan waktu untuk memantulkan kembali bunyi tersebut. Akibatnya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli ya. Jadi kalau kita berteriak di antara tebing atau di depan tebing, nanti suara pantulannya akan terdengar beberapa detik setelahnya ya, karena jarak antara sumber bunyi yaitu suara teriakan kita, terpantulnya itu akan lama karena jarak tebing antara tebing dan sumber bunyi itu jaraknya sangat jauh sekali. Nah, selanjutnya adalah penyerapan bunyi ya. Penyerapan bunyi adalah perubahan energi bunyi menjadi suatu bentuk lain, biasanya dalam panas ya, atau energi panas ketika melewati suatu bahan atau ketika menembus suatu permukaan. Jumlah panas atau energi panas yang dihasilkan pada perubahan energi ini sangat kecil, sedangkan kecepatan perlambatan gelombang bunyi tidak dipengaruhi oleh penyerapan. Penyerapan bunyi dapat terjadi ketika mengenai permukaan yang halus atau lembut, seperti karpet dan busa, sehingga gelombang bunyi terserap dan tidak menghasilkan gaung atau gema. Demikian pembahasan tentang energi bunyi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.